Saya Salma Laila Fariha dengan NIM 250301020309 akan menjelaskan metode harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Penjelasan materi ini digunakan untuk penilaian ujian akhir semester akuntansi biaya Universitas Siber Asia. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai harga pokok atau yang sering dikenal HPP atau COGS. Harga pokok produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang akan dijual. Komponen harga pokok produksi meliputi 1. Bahan baku langsung, 2. Tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik. Produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah dua atau lebih jenis produk yang dihasilkan secara simultan melalui satu rangkaian proses produksi dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama. Karakteristik produk bersama. Produk diproses secara bersamaan, setiap produk memiliki nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Dalam proses produksi, setiap produk memiliki hubungan fisik yang erat. Jika salah satu produk kualitasnya meningkat, maka produk lain kualitasnya akan bertambah secara proporsional. Dalam produk bersama dikenal titik pisah atau split off point, yaitu tahapan dalam proses produksi bersama di mana berbagai macam produk mulai dapat diidentifikasikan secara terpisah. Setelah titik pisah ini, produk dapat langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Produk bersama dapat menghasilkan dua macam produk, yaitu 1. Produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang diproduksi dalam jumlah besar dengan nilai yang relatif lebih tinggi daripada produk sampingan. Contohnya adalah perusahaan konveksi, di mana bahan baku utamanya adalah kain. Maka produk utamanya adalah baju tunik, gamis, rok, dan jilbab. Kemudian yang kedua ada produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk sekunder yang dihasilkan dari proses produk utama namun memiliki nilai jual yang relatif lebih kecil dibandingkan produk utama. Produk sampingan bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu dapat dijual langsung saat titik pisah tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, kain perca. Kemudian ada memerlukan pengolahan lebih lanjut, kemudian baru bisa dijual. Contohnya, tas kerajinan. Biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama adalah biaya yang diolah bersama seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk menghasilkan beberapa produk. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk memiliki nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Alokasi biaya. Alokasi biaya adalah proses untuk mengidentifikasi, mengakumulasi, dan mendistribusikan biaya tidak langsung atau overhead ke berbagai objek seperti produk, departemen, atau proyek berdasarkan dasar alokasi tertentu. Biaya bersama sulit diperhitungkan pada masing-masing produk, maka dari itu dibutuhkan alokasi biaya untuk memudahkan dalam perhitungan. Contoh, perusahaan membagi total sewa gedung ke departemen produksi dan administrasi berdasarkan persentase luas meter persegi yang digunakan masing-masing. Metode alokasi biaya produk bersama dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode nilai pasar. Yang kedua, metode unit fisik. Yang ketiga, metode biaya rata-rata tertimbang. Metode yang pertama yaitu metode nilai pasar. Metode nilai pasar adalah pendekatan penilaian aset perusahaan berdasarkan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual di pasar terbuka. Metode ini merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode nilai pasar banyak digunakan karena terdapat hubungan secara langsung antara biaya dan harga jual. Dengan menggunakan metode ini,
nilai yang didapatkan mencerminkan harga jual terkini sehingga lebih objektif dan realistis karena berdasarkan transaksi yang sesungguhnya. Metode nilai pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Harga jual atau nilai pasar produk pada waktu titik pisah diketahui. Yang kedua, harga jual atau nilai pasar produk pada waktu titik pisah tidak diketahui. Jika titik pisah diketahui, berarti setelah titik pisah, produk bersama dijual tanpa proses lebih lanjut. Rumusnya adalah biaya bersama produk A sama dengan nilai pasar produk A dibagi nilai pasar semua produk dikali total biaya bersama. Jika titik pisah tidak diketahui, berarti setelah titik pisah produk bersama tidak langsung dijual, tetapi diolah kembali lebih lanjut. Pertama-tama kita mencari nilai pasar hipotesis dengan mengurangkan nilai pasar barang jadi dengan tambahan biaya pengolahan lebih lanjut. Kemudian, kita bisa mencari biaya bersama produk A. Biaya bersama produk A sama dengan nilai pasar hipotesis produk A dibagi nilai pasar hipotesis semua produk dikali total biaya bersama. Contoh kasus metode nilai pasar. PT Sosialita memproduksi 4 produk utama, yaitu tunik, gamis, rok, dan jilbab. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi keempat produk tersebut adalah 20 juta rupiah. Berikut adalah data produksi berdasarkan harga jual atau nilai pasar produk pada waktu titik pisah diketahui. Produk yang pertama yaitu tunik, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar Rp200.000. Produk kedua yaitu gamis, diproduksi 100 unit dengan nilai pasar Rp250.000. Produk ketiga yaitu rok, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar Rp100.000. Produk keempat yaitu jilbab, diproduksi 300 unit dengan nilai pasar Rp50.000. Tabel berikut memperlihatkan cara mengalokasikan biaya bersama ke tunik, gamis, rok, dan jilbab berdasarkan proporsi nilai pasarnya. Produk yang pertama yaitu tunik, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar per unit saat titik pisah Rp200.000. Total nilai pasar tunik yaitu 200 dikali Rp200.000 sama dengan Rp40 juta. Nilai pasar relatif didapatkan dari total nilai pasar tunik dibagi total nilai pasar keseluruhan tunik, gamis, rok, dan jilbab, yaitu 40 juta per 100 juta dikali 100%, didapatkan 40%. Alokasi biaya bersama 40% dikalikan dengan biaya bersama, yaitu 20 juta menjadi 8 juta rupiah. Begitu pula menghitung alokasi biaya bersama gamis, rok, dan jilbab. Sehingga mendapatkan alokasi biaya bersama gamis sebesar 5 juta rupiah, rok 4 juta rupiah, dan jilbab 3 juta rupiah. Sehingga total alokasi biaya bersama sama dengan 20 juta rupiah. Jika harga jual atau nilai pasar produk pada waktu titik pisah tidak diketahui, maka kita bisa menambahkan biaya pengolahan lebih lanjut setelah titik pisah dan memperoleh data sebagai berikut. Produk tunik, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar per unit Rp250.000 dengan biaya pengolahan lebih lanjut 4 juta rupiah. Kemudian produk gamis, diproduksi 100 unit dengan nilai pasar per unit Rp300.000 dengan biaya pengolahan lebih lanjut Rp1.500.000. Kemudian ada produk rok, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar per unit Rp150.000 dengan biaya pengolahan lebih lanjut Rp2 juta. Kemudian ada produk jilbab, diproduksi 300 unit dengan nilai pasar per unit Rp100.000 dengan biaya pengolahan lebih lanjut Rp2.500.000.
Tabel berikut memperlihatkan alokasi biaya produksi bersama ke tunik, gamis, rok, dan jilbab dengan menggunakan metode nilai pasar yang tidak diketahui saat titik pisah. Produk pertama yaitu tunik, diproduksi 200 unit dengan nilai pasar per unit Rp250.000. Total nilai pasar 200 dikali 250.000 menjadi 50 juta rupiah. Biaya pengolahan lanjutan setelah titik pisah adalah 4 juta rupiah. Nilai pasar hipotesis yaitu 50 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah menjadi 46 juta rupiah. Nilai pasar hipotesis relatif didapatkan dari 46 juta rupiah dibagi 130 juta rupiah dikali 100%, menghasilkan angka 35,38%. Alokasi biaya bersama mengalihkan 35 kali 38% dikali biaya bersama, yaitu 20 juta, menjadi Rp7.076.000. Begitu pula dengan perhitungan untuk gamis, rok, dan jilbab, sehingga masing-masing alokasi biaya bersama menghasilkan angka gamis Rp4.386.000, rok Rp4.308.000, jilbab Rp4.230.000, sehingga jika ditotalkan menjadi 20 juta rupiah. Keputusan akan menjual langsung pada titik pisah atau memproses lebih lanjut. Jika harga jual setelah titik pisah lebih besar daripada biaya proses lebih lanjut yang terpisah, maka lebih menguntungkan jika diproses lebih lanjut. Jika harga jual setelah titik pisah kurang dari biaya proses lebih lanjut yang terpisah, maka bisa langsung dijual setelah titik pisah. Contoh kasus pengambilan keputusan akan menjual langsung pada titik pisah atau memproses lebih lanjut. Berikut ilustrasi keputusan menjual produk-produk utama pada saat titik pisah atau diproses lebih lanjut setelah titik pisah pada PT Sosialita. Produk pertama yaitu tunik, diproduksi 200 unit dengan harga jual per unit barang jadi sebesar Rp250.000 dengan biaya proses lebih lanjut Rp4 juta. Produk kedua yaitu gamis, diproduksi 100 unit dengan harga jual per unit barang jadi sebesar Rp300.000. Biaya proses lebih lanjut yaitu Rp1.500.000. Produk ketiga yaitu rok, diproduksi 200 unit dengan harga jual per unit barang jadi sebesar Rp150.000 dengan biaya proses lebih lanjut Rp2 juta. Produk keempat yaitu jilbab, diproduksi 300 unit dengan harga jual per unit barang jadi sebesar Rp100.000. Biaya proses lebih lanjut yaitu Rp2.500.000. Ditotalkan semuanya biaya proses lebih lanjut yaitu Rp10 juta. Produk-produk yang dihasilkan PT Sosialita biasanya akan diolah lebih lanjut secara terpisah terlebih dahulu sebelum dijual. Terdapat penawaran dari salah satu pelanggan perusahaan untuk membeli keempat produk tersebut setelah titik pisah tanpa perlu diolah lebih lanjut. Berikut ini merupakan harga-harga yang ditawarkan untuk keempat produk tersebut. Tunik, harga jual setelah proses lebih lanjut, yaitu Rp250.000. Harga penawaran Rp225.000. Selisihnya adalah Rp25.000. Produk gamis, harga jual setelah proses lebih lanjut yaitu Rp300.000. Harga penawaran Rp270.000. Selisihnya adalah Rp30.000. Kemudian produk ketiga, rok. Harga jual setelah proses lebih lanjut yaitu Rp150.000. Harga penawaran Rp135.000. Selisihnya yaitu Rp15.000. Produk keempat, jilbab. Harga jual setelah proses lebih lanjut yaitu Rp100.000. Harga penawaran Rp85.000. Selisihnya yaitu Rp15.000. Untuk membuat keputusan akan diproses lebih lanjut atau langsung dijual,
kita bisa membandingkan selisih harga jual tersebut dengan biaya pengolahan atau proses lebih lanjut per unit dari setiap produk. Produk pertama yaitu tunik. Selisih harga jual setelah proses lebih lanjut dan harga jual saat titik pisah sebesar Rp25.000. Biaya proses lebih lanjut per unit dapat kita lihat dari tabel ilustrasi contoh kasus pengambilan keputusan, yaitu 4 juta dibagi 200 unit sama dengan Rp20.000. Selisih dari Rp25.000 dengan Rp20.000 sebesar Rp5.000. Dikarenakan harga jual saat titik pisah lebih besar daripada biaya proses lebih lanjut per unit, maka diputuskan untuk diproses lebih lanjut. Tapi urung pup Begitu ya. pula dengan gamis, rok, dan jilbab menggunakan perhitungan yang sama. Disimpulkan dari keempat produk tersebut lebih menguntungkan apabila diproses lebih lanjut secara terpisah setelah titik pisah sebelum dijual dibandingkan langsung menjualnya saat titik pisah, karena selisih harga jual lebih besar daripada biaya proses lebih lanjut per unit. Metode yang kedua yaitu metode unit fisik. Metode unit fisik adalah teknik alokasi biaya bersama yang membebankan biaya berdasarkan satuan ukuran fisik output, seperti ton, liter, kilogram, dan meter, dari masing-masing produk. Biaya dialokasikan secara proporsional, yaitu jumlah unit fisik produk dibagi total unit fisik seluruh produk, dikalikan total biaya bersama. Metode yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata tertimbang adalah teknik penilaian persediaan yang menghitung biaya rata-rata per unit dengan membagi total biaya barang tersedia untuk dijual dengan total jumlah unit. Sekian penjelasan saya mengenai metode harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.